Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran seni budaya, materi, sejarah dan perkembangan batik. Berdasarkan minat peserta didik, pada video pembelajaran berdiferensiasi SMPN 1 Gabus oleh Anissa Nurul Umah. Tugas mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi topik 2 demonstrasi kontekstual. Pendahuluan. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memperhatikan kodrat setiap anak yang unik. Pembelajaran diferensiasi muncul sebagai respons terhadap keragaman peserta didik, memungkinkan setiap individu mencapai potensi terbaiknya. Objek pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan ini, saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi pada materi sejarah dan perkembangan batik. Saya akan memvariasikan konten, proses pembelajaran, lingkungan belajar, dan produk akhir untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari peserta didik SMPN 1 Gabus. Informasi hasil analisis video. Berdasarkan video, minat peserta didik terbagi menjadi 4 kategori utama, yaitu menyanyi, menggambar, merangkai bentuk, dan bercerita. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Dengan cara ini, setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajarnya. Pendekatan ini dapat diterapkan pada semua mata pelajaran, termasuk seni budaya. Fungsi seni. Seni bukan hanya sekadar karya indah, tetapi juga memiliki peran penting dalam pendidikan. Dengan berbagai fungsinya, seperti agama, komunikasi, dan terapi, seni dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih luas. Seni dalam pendidikan. Seni tidak hanya sekedar keindahan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kreativitas peserta didik. Pendidikan seni dapat membantu peserta didik mengembangkan nilai-nilai positif, mengekspresikan diri, dan mencapai potensi maksimalnya. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat mendukung pengembangan kreativitas peserta didik dalam mempelajari sejarah dan perkembangan batik. Apa itu kreativitas? Seni memainkan peran penting dalam mengembangkan kreativitas siswa. Secara umum, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dari pengalaman yang sudah ada. Dalam berkarya seni, setiap peserta didik memiliki gaya unik yang perlu kita dukung. Apa itu batik? Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, akan lebih baik jika kita mengetahui pengertian batik terlebih dahulu. Batik adalah teknik tradisional Indonesia, melibatkan proses yang unik yaitu menggoreskan malam pada kain untuk menciptakan pola yang indah. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa yang mengacu pada proses penciptaan titik-titik pada kain. Sejarah batik. Batik, warisan budaya Indonesia, telah ada sejak zaman Majapahit. Awalnya, batik hanya digunakan oleh kalangan istana dengan motif-motif yang syarat makna. Seiring waktu, pembuatan batik menyebar ke masyarakat luas dan motifnya pun semakin beragam, terpengaruh oleh berbagai budaya. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran batik. Berdasarkan video, siswa kelas 8 menunjukkan minat yang beragam, seperti menyanyi, menggambar, dan merangkai bentuk. Untuk menyesuaikan pembelajaran, saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar mereka, auditory, visual, atau kinestetik. Aspek konten. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik diberikan fleksibilitas dalam mengakses materi pelajaran. Mereka bisa memilih metode belajar yang paling sesuai dengan gaya belajar masing-masing, seperti membaca mandiri, diskusi kelompok, atau riset online. Diferensiasi konten. Materi pembelajaran batik ini akan saya sajikan dengan metode yang menyesuaikan dan dapat mengakomodasi 3 gaya belajar sekaligus, auditory, visual, dan kinestetik, yaitu dalam bentuk ceramah oleh guru, presentasi dengan Canva, film pendek tentang sejarah batik dan perkembangannya, game edukasi Kahoot.
Aspek proses. Saya akan memanfaatkan minat siswa sebagai titik awal pembelajaran. Siswa akan dibagi ke dalam kelompok berdasarkan minat mereka dan menggunakan ponsel untuk mencari informasi tentang sejarah batik. Selanjutnya, mereka akan mengerjakan tugas yang sesuai dengan minat masing-masing. Diferensiasi proses. Siswa dibagi menjadi kelompok untuk membuat proyek karya tentang sejarah dan perkembangan batik sesuai minat mereka, seperti membuat lagu, teks, gambar, atau buku pop-up. Aspek lingkungan belajar. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, saya memberikan instruksi yang jelas, mengatur waktu pengerjaan tugas, serta memberikan pendampingan kepada siswa. Selain itu, saya juga mendorong kerjasama antar kelompok dan menghargai presentasi teman. Diferensiasi lingkungan belajar. Agar peserta didik dapat belajar sesuai kelompoknya secara optimal, maka saya melakukan pengelompokan sesuai minat, mengatur ulang meja dan kursi, dan menyiapkan perangkat dan perlengkapan belajar pendukung. Aspek produk. Produk ini merupakan hasil akhir setelah menyelesaikan pembelajaran materi sejarah dan perkembangan batik. Tujuannya untuk menunjukkan perubahan tingkat kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik. Diferensiasi produk. Di akhir pertemuan, peserta didik akan mempresentasikan hasil karya mereka yang beragam. Ada yang akan menyanyikan lagu, bercerita, menjelaskan infografis, atau menampilkan buku pop-up tentang sejarah batik. Kesimpulan. Agar pembelajaran seni rupa efektif, guru perlu menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Selain itu, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk aktif terlibat dalam proses belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Daftar pustaka. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Sampai jumpa di lain waktu.